hadirin, kita kembali ke kajian kita surat Al-Furqan ayat yang pertama kemarin ya. Namun demikian karena ini berkaitan dengan ayat berikutnya, kita ulas sedikit ayat yang pertama, kemudian ayat yang kedua, dan masih terkait dengan ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Tabarak ya, ay tamajjad ya, Allah memuji dirinya sendiri dengan diturunkannya Al-Quran kepada hambanya, ala abdihi. Kata abdihi sering kita dengar di surat apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Surat Al-Isra ya, itu sering kita dengar kalau ada perayaan Isra Mi'raj ya. Kenapa tidak disebut ala Muhammad ya, tetapi yang disebut gelarnya hamba ya. Disebutkan ini untuk menghormati beliau ya. Rasanya kalau disebut gelarnya ini, predikatnya ini, seorang hamba yang taat kepada Allah ya, seorang hamba yang ikhlas menyembah Allah, abdun ya. Lain kalau disebut namanya ya, kalau disebut namanya tidak ada makna kehormatan di sana, tidak makna ihtiram di sana ya. Oleh karenanya disebut ala abdihi ya, diturunkan Al-Furqan. Kemarin kita sudah ingat ini Al-Furqan maknanya apa? Pembeda. Salah satu nama dari nama-nama Al-Qur'an. Nah, nama Al-Qur'an ini banyak. Para ulama kita ada yang mencatat 55 nama lain Al-Qur'an ya. Salah satunya Al-Furqan. Kenapa Al-Qur'an disebut Al-Furqan? Karena Al-Qur'an menjelaskan dengan detail perbedaan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah, tauhid yang lurus dengan tauhid yang melenceng. Semuanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Makanya disebut Al-Furqan. Artinya surat yang membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dengan yang batil, yang lurus dengan yang bongkak-bengkok dan lain sebagainya. Ketika Allah memuji dirinya, asbab Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad, berarti ini penurunan Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena udah kalau tabarak, kata subhan ya, itu Allah memuji dirinya, mentasbihkan dirinya, mensucikan dirinya. Artinya peristiwa setelah itu yang terjadi adalah peristiwa yang betul-betul penting. Karena Allah sudah mempertaruhkan kesucian ya. Maka ini pun turunnya Al-Quran begitu penting buat kehidupan manusia, dan bukan hanya manusia tetapi juga jin. Oh, jin juga turunkan Al-Quran ya, karena jin ada yang muslim juga ya. Jin muslim ada, jin kafir ada. Yang sering masuk ke badan manusia itu jin siapa? Nah, jin salah masuk. Ada yang Islam, ada yang kafir. Kalau jin Islam dibacain Quran malah nyautin dia. Hafalan dia kalah sama jin kita mah. Dia mah dihafal, oh itu salah bacaan ente gitu. Itu kepanjangan, itu kependekan, itu kurang pas ente. Waduh, tahuan dia, bagaimana dia mau keluar? Harus panggil yang ahli betul itu, biar saat dia protes kita protes lagi, enak aja ente. Jadi berantem tuh.
jin sama manusia. Nih, lil alamina nadhira, ya. Allah utuskan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan disertai dengan Al-Qur'an untuk menjadi apa? Liyakuna, untuk menjadi lil alamina nadhiran, ay nadhiran lil alamin, untuk memberi peringatan kepada seluruh alam. Ya. Jadi Nabi kita diutus untuk mengingatkan, memberi peringatan kepada manusia bahwa ada satu tempat yang Allah janjikan adalah akhirat di surga, dan ada satu tempat di akhirat juga di neraka. Baik-baik ya. Nah, beliau tugasnya ini ya, karena manusia seringnya lupa, jadi jangan lupa katanya. Nah, para ulama menyambung lidah beliau saja ya, untuk disampaikan kepada para jamaahnya, untuk diingatkan jangan sampai lupa dengan kehidupan yang Masya Allah. Sekarang udah serba canggih gini, kita betul-betul lupa loh. Dan ada yang lupa sama sekali sudah. Sholat tuh nggak pernah sama sekali dan dia enteng aja gitu. Iya udah lupa bener dah. Dia kira nggak bakal ada hari hisab. Dia kira nggak akan ada bakal hari di mana manusia diperhitungkan oleh Allah. Dan manusia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dikira nggak ada itu. Jadi lupa semuanya, nggak ada yang sholat. Bahkan nggak sholat itu menjadi kenikmatan tersendiri. Ini na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kalau nggak sholat sudah menjadi kenikmatan tersendiri, ini sangat berbahaya. Maka turun Rasul, diutus Rasul mengingatkan. Karena saat Rasul diutus di Mekah pada saat itu orang nggak ada yang ingat Tuhan. Karena zamannya Nabi Isa ke Nabi Muhammad 600 tahun. Jadi udah 600 tahun baru dikirim Nabi kita Muhammad SAW setelah Nabi Isa wafat. Lama 600 tahun kan? Orang udah pada lupa tuh, jadi banyak yang pada nyembah patung-patung lagi. Ka'bah muter juga dia, cuman sambil telanjang. Berkorban juga, tapi korbannya tadi dagingnya, darahnya dipeper-peperin ke patung-patungnya gitu. Jadi orang udah lupa banget. Nah, Nabi lahir melihat situasi lingkungan kayak begitu. Aduh, ini apa tidak ada yang lain gitu mikir beliau. Karena memang zatnya saja sudah disiapkan oleh Allah. Min nur, dari cahaya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, bukan manusia sembarangan. Kan ada manusia sembarangan sudah wafat sampai hari ini namanya masih harum. Kalau kita nih orang sembarangan, kita wafat hari ini, besok orang udah lupa. Nabi udah bertahun-tahun, 1443 sekarang ya, udah hampir 1500 tahun beliau wafat, namanya masih harum. Dan kalau kita sebut beliau dalam selawat kita, kadang membuat hati kita bergetar, badan merinding. Coba sebut nama kita ini orang abal-abal, kaleng-kaleng. Bahaya. Tapi Nabi bukan orang sembarangan ya. Jadi dibuat dari cahaya. Ada, walaupun bahan dasarnya tetap sama, tetapi ana khiyarun min khiyar, kata Nabi gitu. Aku ini dari yang terpilih dan terpilih. Ana khiyarun min khiyar. Jadi generasinya tuh sulalahnya, keturunan apa? Benih-benihnya Nabi ini memang sudah disisipkan di Nabi Adam ya, terus sampai ke Nuh, terus Saleh, Ibrahim, terus Nabi Isa. Nah, masuklah benih itu ke dalam Aminah binti Wahab. Lahirlah baginda Nabi. Makanya ibunya Aminah bilang saat melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak merasakan kesakitan sedikit pun, bahkan yang kulihat adalah cahaya keluar dari tempat keluarnya anakku. Cahaya. Kita air ketuban duluan keluar.
Air ketuban keluarnya nyangkut lagi. Habis dia odol-odol mak kita. Belum gede aja udah bikin susah. Mak kita habis. Dan udah gede durhaka lagi mamanya. Udah mak kita bertaruh hidup atau mati, udah besar, dia bukan malah bersyukur, menghormati, menjunjung tinggi bundanya, tetapi malah memusuhinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bundanya cerita begitu, yang kulihat adalah cahaya dan tidak sedikit pun kurasakan kesakitan. Masya Allah. Karena Nabi. Nah, beliau diutus untuk mencerdaskan kaum di waktu itu beralih kepada Tuhan Allah, kepada Allah. Nah, orang di situ gak gampang terima-terima, apalagi ke karakternya Arab. Mohon maaf, Arab punya karakter Masya Allah. Nah, badan gede-gede kan orang zaman itu. Badan gede-gede, bengis-bengis, kasar-kasar. Nabi menyiarkan itu, sembahlah Allah. Oh, apa ente bilang Muhammad, ente siapa? Abdullah tuh nggak dikenal cuman akhlaknya baik. Abdullah tuh ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah, cuman dikenal orang baik di situ dan memang dikenal orang jujur. Tapi kalau kekayaan nggak ada. Ente siapa Muhammad? Berani-berani suruh ganti Tuhan kita. Musuhin habis-habisan. Liyakuna lil alamina nadhira, dibekalilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an. Maka Nabi Muhammad tidak punya guru manusia, ya. Nabi Muhammad gurunya hanya Allah dan Al-Qur'an buku pedomannya. Tapi sukses sampai hari ini. Tidak ada. SD-nya Nabi Muhammad di mana? SD-nya ditanyain. Itu SMP-nya kawan dua tuh. SMA-nya teman banget tuh, kuliahnya dia ngambil jurusan apa? Gak ada. Nabi kita punya jurusan. Gak ada kuliah. Kenapa? Karena Allah menghindari kalau ditaklim sama manusia maka akan banyak kekhilafan dan kealfaan. Maka muallimnya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada salah dan tidak ada khilaf. Nah, kita guru kita macam-macam, yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, kita muridnya pusing. Mahasiswa disuruh belajar, ayo perkara ini bagaimana hukumnya? Menurut ulama ini begini-begini, menurut ulama ini begini-begini. Apa kesimpulannya? Oh, menurut kita. Oh, sudah. Nabi nggak ada menurut-menurut. Al-Quran bilang begini, tak sudah Al-Quran. Kalian harus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian semua, yang memenuhi kebutuhan kalian semua. Oh, udah. Tauhid. Ya. Lil alamin, untuk sekalian alam. Alam jin dan alam manusia dalam tafsir ini disebut, begitupun kitab tafsir yang lain. Ya. Siapa yang harus disembah wahai Rasul? Alladzi lahu mulkus samawat. Eta pada paham nih alladzi itu? Alladzi yang lahu baginya, ya, saya paham semua. Memang masalah kita terlalu banyak. Ya, lahu baginya as-samawat, mulku, mim lam kaf bergabung jadi kata milik, muluk, kekuasaan. Ada kekuasaan, ada kerajaan, ya. Malik, orang yang berkuasa, raja. Mulk, kekuasaan. Al-milku, kepunyaan. Pokoknya kalau mim lam digabung sama kaf, itu maknanya kekuasaan, kepemilikan.
baginya, bagi Allah, Tuhan yang baginya, ya, Tuhan Allah yang baginya mulku, kekuasaan, as-samawat, 7 lapis langit semua dia kuasai. Masya Allah. Itu Nabi Mi'raj sampai tembus ke situ, bayangin. Ya, karena yang bergerak bukannya Nabi. Nabi digerakkan oleh Allah, Zat yang maha kuat dan maha tangguh dan maha bisa melakukan segalanya. Ya, ada bolongan langit, ada khusus buat jalur Nabi, so. Bolong itu langit. Tembus 7 lapis langit. Ya kalau dia rapat dia belok. Kan dari apa, Masjidil Aqsa dah. Bapak Ibu yang pernah ke sana, saya pernah ada di sana tuh, walaupun hanya sekejap. Ada batu gantungnya gitu, betul. Ya. Tanah, oh ini yang tembus ke sana. Masya Allah. Langsung. Langit 1, langit 2, langit 3. Perasaan saya kayak Apollo gitu ya. Masya Allah. Nabi orang Masya Allah. Nabi dijaga sama Allah. Yang Allah yang bikin ya dilindungi, perlindungan Allah. Ada yang mengalahkan nggak? Ya kagak lah. Bicara kekuatan Allah. Kalau bicara kekuatan manusia nggak bisa Nabi. Makanya asra diperjalankan, bukan sara jalan sendiri. Kalau asra diperjalankan, Nabi itu kayak digendong gitu. Makanya kendaraannya buruk, cahaya juga. Cahaya ketemu cahaya, kenceng banget, bener nggak? Kan Nabi cahaya. Buruknya cahaya, malaikat Jibril cahaya bukan? Lihat 3 cahaya tuh. Buruknya cahaya, nabinya cahaya, Jibrilnya cahaya. Lah kenceng banget. Nah kalau kita jangan pikirin pakai otak kita, nggak bakal nyampe itu. Ya Pak Ustadz, saya mah naik gunung aja udah ngos-ngosan, nggak etik. Jangan coba ente naik langit. Nabi, Allah yang menjalankan, Allah yang pelihara, Allah yang lindungi. Dan Nabi cuma sebagian malam. Bayangin kecepatannya, Masya Allah, luar biasa. Karena dipersiapkan untuk dakwah. Kan Mi'raj sebelum terjadi. Ya. Nah ini kekuasaan Allah sangat luar biasa. Sab'a samawat, ya, lahu mulkus samawat, dan bukan 7 lapis langit yang Allah punya, tetapi juga al-ard, bumi yang Allah punya dengan segala isinya. Ini kan bumi juga katanya 7 lapis juga. Jadi kalau dibor tuh bumi lapisannya macam-macam, namanya susah-susah saya hafalin, kagak hafal-hafal. Ya, namanya tuh masing-masing langit, lapisan bumi ada namanya tuh. Ada namanya. Yang kita bor buat sumur mah belum selapis itu. Kita bor buat sumur tuh, yang 25 meter dapat air. Itu belum selapis, belum itu, baru kulitnya doang. Makanya nih bumi kalau ditembusin terus sampai ke bawah, nih ketemu laut lagi. Iya. Laut. Ini berdasarkan riset nih, emang sains gitu, ilmu pengetahuan, teknologi. Karena pengaruh ini pada nih perbuatan kita juga. Ada polusi udaranya, pohon-pohonnya ditebangin, jadi panas gitu kan. Panas airnya, es yang di kutub utara mencair. Esnya jadi air, Mang, menuin laut nguruk Jakarta. Gue kata juga apa? Ya kan? Katanya Allah, la tufsidu fil ardh, qalu innama nahnu muslihun. Kata lain, jangan kalian rusak muka bumi ini. Mereka jawab, kita ini memperbaiki. Ya salam. Baru ketahuan sekarang kan? Itu kan perkataan orang-orang munafik kayak gitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh, qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Sungguh mereka yang rusak tapi mereka nggak ingat, nggak rasa.
Jadi Allah yang memiliki langit dan bumi yang harus disembah dan tidak mempunyai anak seperti dituduhkan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani, katanya Allah punya anak. Ya, Al-Masih ibnu Maryam, katanya Isa Al-Masih anak kalau kata orang Yahudi Uzair ibnullah, Uzair itu anaknya Allah. Uzair orang pintar di kalangan Yahudi, hafal Taurat dan orang suci dianggapnya, makanya dianggap tetesan Tuhan. Jadi kalau Yahudi bilang Uzair anaknya Allah, kalau Nasrani bilang Isa anaknya Allah. Kita menda ilahun wahid, ya, lam yalid walam yulad. Nih kalau kita gitu, kalau ditanya di mana Tuhan, nah Tuhan itu pencipta, gak kenal tempat, gak kenal waktu. Kalau ada tempat berarti Tuhan bersemayam dong, berarti bukan Tuhan kalau dia punya tempat. Kalau ditanya zatnya, enggak, ya kalau sama dengan makhluk, laisa kamitslihi syai'. Tuhan itu nggak sama dengan yang lain. Nah kalau Tuhannya ada bentuknya gitu, jergudo aja dia. Tahun jergudo, jongkot gitu. Itu bahasa apa jergudo tuh? Jergudo lagi ngatur hambanya, ya itu mah namanya makhluk. Kalau ada tempat namanya makhluk. Tuhan tidak ada tempat. Kata kita, engkau selalu di hatiku. Hai, emang ada dia nyesep di hati kita? Ya sayang, tidak ada orang lain lagi di dalam hatiku, hanya engkau yang bersemayam dalam hati ini. Bersemayam dalam hati ini, lagi bungkel dia. Kan kagak ada orangnya, kagak ada. Makanya Allah ada di mana-mana, walaupun kita tidak bisa melihat zatnya, tapi lihat akibatnya. Ini akibat ada Allah ciptakan ini itu semuanya. Ah ini dia. Tuhan yang tidak punya anak dan tidak diperanakan dan tidak ada syarikat baginya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan sesuatu dengan ukurannya masing-masing. Menjadi bahasan kita pekan